Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu ala sifatil kamilatil hisan wa ashkuruhu ala ni'amihi sabighati wa bisyukri yazidul ata'u wal imtinan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul malikud dayyan al-malikud dayyan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ilal insi wal jan sallallahu alaihi wa ala ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ma tawalatil azman wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada seri kedua dari seri majalis syahr Ramadan, kita akan berbicara tentang keutamaan ibadah shaum. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ibadah shaum adalah ibadah yang memiliki segudang keutamaan, segudang fadilah. Di antara fadilah dari ibadah shaum itu sendiri adalah yang tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kalian telah diwajibkan untuk melakukan shiyam sebagaimana umat-umat sebelum kalian juga diwajibkan untuk shiyam. Seandainya ibadah shiyam bukanlah sesuatu yang mulia, bukanlah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari hakikat ubudiyah kepada Allah, hakikat menghambakan diri kepada Allah, dan seandainya seseorang bisa menjadi hamba yang saleh tanpa harus berpuasa, niscaya Allah tidak akan jadikan puasa sebagai kewajiban setiap umat. Dijadikannya puasa sebagai kewajiban setiap umat jelas menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang mulia, ibadah yang istimewa. Di antara keutamaan puasa yang lain adalah yang Allah sebutkan di penghujung ayat, la'allakum tattaqun. Ada kaitan erat antara shiyam dengan takwa. Shiyam adalah wasilah menjadi orang yang bertakwa. Ketika sesuatu menjadi wasilah untuk mewujudkan sesuatu dan hukum tujuan ini adalah sesuatu yang mulia, pastilah wasilah tersebut akan menjadi mulia. Karena hukum suatu sarana atau suatu wasilah juga dinilai berdasarkan tujuannya. Wasilah untuk ketakwaan yang notabene adalah penyelamat diri kita di akhirat, tentu dia memiliki kedudukan yang mulia, yang sangat urgen, yang sangat penting, karena keselamatan diri kita adalah tujuan terpenting. Di antara keutamaan lain di balik ibadah puasa, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adalah bahwasanya puasa Ramadan adalah sebab digugurkannya dosa-dosa kita. Dalam As-Sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan. Artinya apa? Artinya dia iman dan rela terhadap aturan Allah yang mengharuskannya untuk puasa selama sebulan suntuk, yang mengharuskannya untuk meninggalkan apa yang sebelumnya boleh dia lakukan, dan dia ridho dengan aturan ini, ridho bahwasanya itu menjadi kewajiban, dan dia yakin itu adalah kewajiban bagi dirinya, wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa ini. Bukan hanya mengharapkan untuk bisa menyantap hidangan buka puasa, bukan hanya ingin bareng-bareng, ingin diet, akan tetapi ada pahala besar yang dia harapkan di balik itu semua, ya, dan dia tidak membenci ibadah puasa ini, tidak melakukannya dengan terpaksa, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam Sahih Muslim disebutkan, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, salat subuh ke salat zuhur, ke salat asar, ke salat maghrib, ke salat isya, ke salat subuh lagi keesokan harinya, salat Jumat satu ke Jumatan berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya,
ini semua adalah penggugur bagi dosa-dosa yang terjadi di antaranya selagi dosa-dosa besar dihindari. Dan fadilah berikutnya yang keempat di balik fadilah puasa bulan Ramadan adalah bahwa pahala yang Allah janjikan bagi mereka yang saum itu tidak dibatasi dengan batasan tertentu. Ada ibadah-ibadah yang pahalanya Allah tentukan, dia akan mendapatkan sekian atau sekian atau sekian. Akan tetapi terkait dengan saum, pahalanya tidak Allah tentukan. Allah memberikan pahala yang besar, yang terbuka, bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya Abu Hurairah fi Sahihain, Nabi menyandarkan ucapan ini kepada Allah. Artinya ini adalah hadis qudsi. Apa kata Allah? Kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amalan manusia adalah untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu sesungguhnya untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Wasiyamu junnah, dan puasa adalah perisai, tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, oleh karena itu apabila dalam suatu hari kalian sedang puasa, entah puasa wajib ataukah puasa sunnah, fala yarfuth wala yaskhab, janganlah dia berkata cabul, janganlah dia berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Manakala dia sedang menghadapi orang yang mencaci makinya, menyulut emosinya, atau mengajaknya untuk berkelahi, maka katakan, aku sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis sha'imi atyabu indallah min rihil misk. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Lis-sha'imi farhatani yafrahuhuma. Seorang yang sedang berpuasa itu akan memiliki dua kebahagiaan yang dia akan rasakan. Idza aftara fariha bi fitrih. Saat dia berbuka, dia bahagia dengan berbuka. Wa idza laqiya rabbahu fariha au furiha bi saumihi. Dan saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijadikan senang karena pahala dari saumnya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan kullu amali ibni Adam lahu yudha'aful hasanat bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Setiap amalan Ibnu Adam akan dirasakan sendiri manfaatnya. Satu kebaikan, satu amal soleh akan dibalas berlipat ganda oleh Allah, minimal 10 hingga 700 kali. Qala Allah Ta'ala illa shaum, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu semata-mata untukku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia selama dia berpuasa, dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan santapan, makan dan minuman semata-mata karenaku. Nah, hadis yang agung ini menunjukkan bahwa ada sejumlah alasan yang menjadikan puasa itu istimewa. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa itu bagi dirinya. Di antara amal-amal yang lain, puasa saja yang Allah sebutkan itu bagiku. Dan ini menunjukkan kemuliaan puasa di mata Allah Subhanahu wa taala dan betapa Allah mencintai ibadah yang satu ini. Dan puasa itu akan menunjukkan keikhlasan seseorang dalam beribadah, karena dia adalah ibadah yang tidak kelihatan. Lain dengan ibadah salat, ibadah haji, umrah, menolong orang lain, sedekah. Dia adalah ibadah yang bisa kelihatan. Artinya potensi untuk riya besar. Adapun puasa tidak kelihatan. Dia baru kelihatan tatkala dia berbuka. Cenderung orang yang berpuasa itu tidak diketahui. Kemudian orang yang sedang berpuasa
walaupun dia ada di sebuah tempat yang tidak ada orang sama sekali, terhidang di depannya sekian banyak makanan dan minuman, dia tetap tidak akan menjamahnya, karena dia mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dia yakin Allah mengawasinya, Allah melihat dan menyaksikan setiap gerak-geriknya, walaupun tak ada orang lain di situ. Sehingga dia akan tinggalkan apa-apa yang tidak boleh dia jamah selagi berpuasa tadi, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah memberikan bahasan atas keikhlasan dan ketulusan dia dalam beribadah puasa ini. Karena rasa takutnya dia, karena rasa diawasinya dia oleh Allah tadi, Allah berikan dia pahala yang unlimited, tidak terbatas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kenapa puasa itu satu-satunya yang ditujukan atau satu-satunya ibadah yang untuk Allah? Karena yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, syahwat yang merupakan naluri manusia yang Allah ciptakan ada pada diri manusia, dan nafsu makan, nafsu minum yang merupakan naluri, itu dia tinggalkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan alasan mengapa puasa itu dijadikan sebagai satu-satunya ibadah yang khusus bagi Allah adalah karena di masa jahiliyah pun Allah itu tidak dipersekutukan melalui puasa. Artinya orang-orang jahiliyah mempersekutukan Allah dengan berbagai macam ibadah. Mereka doa kepada Allah dan kepada yang lain. Mereka bernazar kepada Allah dan kepada yang lain. Mereka menyembelih untuk Allah dan untuk yang lain. Mereka tawaf untuk Allah dan juga untuk berhala-berhala mereka. Mereka sedekah dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang puasa untuk berhala. Hanya Islam dengan konsep puasanya ini yang pertama kali mensyariatkan ibadah puasa. Tidak ada orang yang berpuasa untuk berhala fulan atau berhala yang lain sebagaimana tata cara puasa yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, ini yang dimaksud dengan kecuali puasa fa innahu li, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dalam penggalan hadis wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri kata Allah yang akan memberikan jazanya, balasannya. Di sini Allah mengembalikan pembalasan daripada ibadah itu kepada dirinya yang maha pemurah, maha luas karunia-Nya. Ketika suatu balasan itu disandarkan kepada pihak yang terkenal dermawan, maka ini menunjukkan bahwa pahalanya besar sekali. Misalnya ketika seseorang mengatakan, mohon maaf, saya hanya karyawan, saya tidak bisa membalas kebaikan saudara pelanggan yang telah setia memilih produk kami selama sekian tahun. Biarlah perusahaan langsung yang membalasnya, atau biarlah bos kami yang membalasnya. Tentunya ini menunjukkan bahwasanya balasan yang akan diberikan itu akan lebih besar karena yang membalas bosnya langsung, perusahaannya langsung. Lain dengan kalau si karyawan mengatakan, saya akan membalas ini dengan hadiah ala kadarnya, sesuai dengan kadar karyawan. Karyawan tidak punya wewenang, tidak punya anggaran sebagaimana yang dimiliki oleh anggaran perusahaan atau anggaran manajer pada perusahaan. Nah, ketika balasan itu langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini menunjukkan bahwa balasannya itu luar biasa besar. Oleh karena itu, Allah tidak hanya membalas hingga 700 kali dan minimal 10 kali, tidak. Namun lebih dari itu dapat Allah berikan sesuai dengan kualitas ibadah puasa kita. Kemudian ini juga dikuatkan dari sisi lain bahwasanya puasa itu erat kaitannya dengan kesabaran. Seseorang sabar menahan syahwatnya, menahan makan, menahan minum, bahkan menahan maksiat-maksiat lain, menahan dusta, menahan riba, menahan ngadu domba, kedustaan, kebohongan, dan maksiat-maksiat secara umum. Karena hakikat dari puasa itu
bukan hanya menahan diri dari sesuatu yang itu hanya dilarang ketika puasa dan boleh di luar puasa seperti makan, minum, dan melampiaskan syahwat. Tapi hakikat puasa adalah menahan diri dari semua yang dilarang juga oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak dalam keadaan puasa. Dan untuk bisa merealisasikan hal tersebut maka harus memiliki kesabaran ekstra. Dicaci maki tidak boleh emosi, tidak boleh membalas cacian dengan cacian, diajak berkelahi, usahakan untuk menghindar. Ini adalah sesuatu yang memerlukan kesabaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang tidak terbatas, sebagaimana balasan dari kesabaran juga tidak ada batasnya. Allah berfirman di surah Az-Zumar ayat ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu balasannya akan dipenuhi oleh Allah tidak pakai hitungan. Alasan yang ketiga, karena puasa adalah perisai. Dia menjadi sangat istimewa karena dia dianggap sebagai junnah, yaitu perisai tameng. Dia akan melindungi sekaligus menutupi orang yang sedang berpuasa dari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, fa idza kana yaumu saumi ahadikum, apabila pada hari itu kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata cabul, jangan berteriak-teriak. Ini perkataan cabul adalah perbuatan tercela. Berteriak-teriak adalah perbuatan konyol, perbuatan yang tidak layak. Dan dia akan melindungi orang itu dari api neraka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi bersabda, "As-siyamu junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Puasa adalah tameng yang digunakan oleh seorang hamba untuk melindunginya dari neraka. Alasan yang keempat, Allah sebutkan bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisinya daripada kasturi. Dan ini adalah bau yang diakibatkan oleh ibadah. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam seri yang pertama, bahwa setiap dampak yang itu di mata manusia adalah dampak negatif. Kalau itu penyebabnya adalah ibadah, adalah taat, maka itu di sisi Allah adalah positif. Kemudian yang kelima, karena Allah mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu, atau Nabi mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat dia berbuka, dia bisa lagi menikmati makanan yang selama ini dia harus tahan nafsunya untuk mencicipinya. Dia bisa lagi melampiaskan syahwatnya kepada istrinya yang selama ini dia harus tahan. Maka itulah kebahagiaan pertama yang akan dirasakan oleh orang yang berpuasa. Dan saya yakin, saya maupun pemirsa sekalian mesti pernah melaksanakan betapa bahagianya orang yang berpuasa setelah menahan lapar dan dahaga seharian saat dia bisa mencicipi hidangan buka puasa. Adapun kebahagiaan yang lebih dari yang pertama adalah saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bahagia dengan pahala puasanya. Oleh karena itu telah menjadi kebiasaan as-salafus saleh, mereka rajin berpuasa. Tidak hanya puasa Ramadan yang itu merupakan kewajiban, namun juga puasa-puasa sunnah. Baik itu puasa 3 hari setiap bulan, puasa Senin Kemis, atau yang lebih maksimal lagi adalah puasa Daud dengan sehari puasa, sehari berbuka. Dan di antara keutamaan ibadah puasa adalah bahwa puasa itu akan menyebabkan seseorang mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan bacaan Al-Quran, kedua-duanya ini akan memintakan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Maksudnya hamba yang rajin membaca Al-Quran dan rajin berpuasa di dunia. Yaqulus siyam akan beralasan begini kepada Allah, "Ai Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwa, fasyaffi'ni fi." Ya Allah, gara-gara aku dia terhalang untuk menikmati makanan
dan melampiaskan syahwatnya, maka terimalah syafaat yang aku ajukan untuknya. Sedangkan Al-Quran mengatakan, mana'tuhun nauma bil lail fasyaffi'ni fi, gara-gara dia membacaku di malam hari dalam qiyamul lailnya, maka dia tidak bisa memperpanjang tidurnya sebagaimana orang-orang yang tidak qiyamul lail, maka terimalah syafaat yang aku ajukan untuknya. Qala fayashfa'an, maka keduanya itu diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajukan syafaat, dan syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh At-Tabrani dan Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini sahih berdasarkan syaratnya Imam Muslim. Dan oleh Al-Munziri dikatakan rijaluhu muhtajjun bihim fis sahih. Para perawi hadis ini adalah perawi-perawi yang hadis mereka dijadikan sebagai hujjah dalam kitab As-Sahih. Dalam hadis yang lain, salah satu sisi lain yang menunjukkan kemuliaan dan keagungan ibadah puasa adalah saat Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dengan panggilan yang sangat diidam-idamkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil mereka dengan kata-kata ainas shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa itu? Liyadkhulu al-jannata min babir rayyan alladzi la yadkhuluhu ahadun ghairuhum. Mana orang-orang yang berpuasa, yang rajin berpuasa, hendaklah mereka masuk jannah melalui gerbang yang bernama Ar-Rayyan. Nama gerbangnya sesuai dengan apa yang dirasakan oleh orang yang sedang berpuasa saat dia berbuka. Saat dia berbuka, dia bisa melepas dahaganya. Itulah yang dinamakan dengan Ray. Ray artinya orang-orang yang bisa melepas dahaganya. Ar-Rayyan, orang-orang yang minum puas hingga rasa hausnya hilang. Silahkan mereka memasuki jannah dari pintu yang bernama Ar-Rayyan, dan tidak ada selain orang yang berpuasa yang boleh masuk melalui pintu ini. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa panggilan ini adalah panggilan yang sangat dinanti-nanti, karena pada hari kiamat orang-orang akan merasakan dahaga yang luar biasa, akan menunggu-nunggu bagaimana nasib dia. Ketika dia mendengar panggilan ini, maka itu adalah pertanda bahwa dia akan mendapatkan balasan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentunya keutamaan-keutamaan puasa yang demikian banyak ini tidak akan kita dapatkan manakala seseorang tidak menjaga adab-adab dalam berpuasa. Oleh karena itu, hendaklah kita memaksimalkan puasa kita dengan menjaga adab-adabnya, dengan berbuka, melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sunnah dalam makan sahur dengan mengakhirkan makan sahur, kemudian sunnah dalam berbuka dengan menyegerakan berbuka, kemudian mengisi hari-hari puasa kita dengan amal soleh, menjaga keikhlasan niat kita dalam berpuasa, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa maupun mengurangi kesempurnaan puasa. Dan yang kedua ini yang sering kita lupakan. Kita mungkin tidak makan, tidak minum, tidak berjima, tidak merokok, ya. Akan tetapi sulit sekali orang yang biasa berkata dusta untuk tidak berdusta, orang yang biasa tidak melakukan hal-hal yang dilarang, atau orang yang biasa melakukan hal-hal yang terlarang untuk menghentikan kebiasaan buruknya. Justru inilah yang menjadikan puasa kita lebih bermakna. Inilah yang menjadikan pahala dari puasa kita itu maksimal dan pelipat gandaannya optimal. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa memberi kita taufik dan memberi kita pertolongan untuk menunaikan ibadah bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.